Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertatap maya di dalam proses pertama kali ya. Alhamdulillah Kopas 22. Mohon maaf buat yang masih di unmute tolong ditutup dulu. Di webinar sesi pertama ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka dengan rekan-rekan semuanya dalam rangka kita diskusi, saling sharing, saling berbagi, saling suaranya ini ya. Bu, di mute sama host bisa nggak, Bu? Ya. Suaranya jadi banyak. Dimatiin, itu kan feedback. Ibu bisa, Bu Iis sudah bisa share screen? Bisa, sebentar ya. Ya. Nih, udah masuk belum? Nggak masuk ya? Yes. Ya, di sesi pertama ini kita akan membahas tentang mengelola yang akan disampaikan oleh Bu Iis Yuliawati selaku kepala sekolah, dan untuk presentasi itu sekitar 30 menit dan nanti dilanjutkan dengan diskusi bersama masing-masing dari Kopas 7, ada Kopas 8 dan Kopas 9 sesuai dengan link room yang nanti sudah dibuatkan. Sehingga nanti setelah paparan dari Bu Iis bisa langsung bergabung di room 7, room 8, dan room 9. Mangga Bu Iis bisa sudah mulai. Ini kok belum tampil ya? Belum bisa tampil? Istri. Udah terlihat belum? Udah terlihat belum? Bisa. Share-nya tuh sampai share-nya. Share ke siapa? Ke Bu Sri? Ke apply yang 3. Harus nih report ada share. Ya, sebelum dimulai paparan dari Bu Iis, kita berdoa dulu, dan berdoa akan disampaikan oleh Pak Mulyanto Aji Wibowo. Dipersilakan. Bismillah.
Terdengar? Baik, Bapak Ibu sekalian, agar Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah lancarkan aktivitas kita di hari ini. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut keyakinannya yang dianut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama syamsi abadan abadan. Suaranya tidak Allahumma la muncul. sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna wa'afina taqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aji. Untuk selanjutnya disilakan kepada Bu Iis Yuliawati untuk menyampaikan paparan terkait mengelola perilaku PABI. Silakan Ibu. Suaranya belum muncul ya Bu ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kali pertama kita mulai dengan Zoom untuk materi yang pertama, dan kita pertama-tama ucapkan juga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan ini perdana ini. Lalu tidak lupa juga kita berikan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Ibu Sri dan kebetulan untuk materi yang pertama dalam perencanaan di PMN kita. Nah, hari ini saya mengambil materi mengenai PABI, mengenal dan menghindari fenomena ini. Bisa di-set ya? Ulangi diri. Ini cari langsung. Ini di Zoom-nya penting. Nyari dulu ya. Oh, share langsung aja ya. Di Windows yang ini kan. Terus share. Terlihat tidak. Udah ada ya. Jadi tinggal bisa langsung materi ya. Iya, udah masuk. Berarti langsung saja kita ke materi. Ya. Bapak Ibu, saya mengambil materi pada hari ini PABI, yaitu mengenal dan menghindari fenomena ini. Jadi dalam keseharian kita ada fenomena terbaru bahwa anak atau bahkan kita pun sering melakukan hal-hal yang ini, ya. Terlihat? Ya.
Sudah bisa ya? Bisa Bu, Ya. bisa. Oke, Cocok. dengar ya. Sekarang maaf. Nah, fenomena pubbing ini sering terjadi di sekolah, terutama di anak-anak. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi pada kita, guru. Nah, apa yang namanya pubbing? Pubbing itu perilaku mengabaikan orang lain dengan sibuk menggunakan ponsel. Nah, itu namanya pubbing. Dalam presentasi ini kita akan membahas pengertian dampak negatif contoh pubbing serta cara menghindarinya. Lalu pengertian pubbing. Pubbing adalah kegiatan mengabaikan orang di sekitar kita dengan terlalu fokus pada ponsel. Ini mencakup membaca pesan, menjawab telepon, atau menggunakan media sosial saat sedang berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Perilaku ini sering merugikan hubungan sosial maupun emosional kita. Lalu dampak negatif pubbing itu bagaimana? Yaitu ke satu, kurangnya perhatian. Pubbing mengirimkan sinyal bahwa kita lebih tertarik pada ponsel daripada pada orang lain yang kita ajak semuanya. Yang kedua, dampak negatifnya adalah kerusakan hubungan. Pubbing dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kekecewaan, dan meningkatkan resiko konflik dalam hubungan internasional, interpersonal. Lalu yang ketiga adalah gangguan emosional. Aduh, ini maaf tulisannya tidak rapi. Pada intinya pada gangguan emosional yaitu merasa diabaikan. Jadi orang yang kita ajak bicara itu merasa diabaikan oleh yang kita ajak bicara, yang dapat menyebabkan perasaan sedih, kesepian, dan merugikan kesejahteraan emosional kita. Nah, itu jadi ketiga dampak ini sangat merugikan. Contoh pubbing itu bagaimana? Yaitu misalnya contoh ke satu adalah saat sedang makan di restoran banyak dengan teman, kita sibuk dengan ponsel tanpa memberi perhatian pada teman yang ada di hadapan kita. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu kita langsung contoh yang ketiga. Ketika sedang berada dalam konferensi kerja, kita sibuk dengan ponsel, membuat orang lain merasa bahwa kita tidak menghargai waktu dan usaha mereka dalam pertemuan tersebut. Lalu contoh yang keempat, ketika ada peristiwa penting atau meriah dalam keluarga, kita asik dengan ponsel sehingga momen tersebut terlupakan dan mengabaikan kebersamaan keluarga. Nah, bagaimana menghindari pubbing tersebut? Yaitu mendirikan aturan kesepakatan dengan pasangan, dengan teman atau keluarga tentang batasan penggunaan ponsel saat berkumpul. Lalu menjaga kehadiran, fokus pada orang di sekitar kita, berikan perhatian dan dengarkan dengan aktif saat berbicara dengan mereka. Yang ketiganya, mengenali dorongan, sadari adanya keinginan untuk menggunakan ponsel dan tahan godaan tersebut dengan mengarahkan perhatian ke interaksi sosial yang sedang berlangsung. Lalu yang keempat, mengelola notifikasi, matikan atau alur notifikasi agar tidak mengganggu ketika sedang berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Itu cara menghindarinya. Bagaimana manfaat menghindari pubbing itu? Konektivitas emosional. Memiliki pengalaman tatap muka yang menyeluruh meningkatkan kemampuan kita dalam memahami dan merespon emosi orang lain. Kesatu adalah hubungannya akan lebih baik juga. Dengan menghindari pubbing, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, penuh perhatian, dan saling mendukung. Sedangkan konektivitas emosional yang keduanya, kita membangun pemahaman emosi dengan orang lain.
Lalu yang ketiga, ya, ini tidak terganggu oleh ponsel. Kita dapat mencapai fokus yang lebih baik dalam pekerjaan, studi, dan kegiatan sehari-hari. Pada intinya sih sebetulnya ketika kita menghindari pubbing, sebetulnya kita sedang merenda koneksivitas emosi dengan orang lain yang diajak bicara, lalu membangun hubungan baik, dan membuat fokus terhadap teman itu. Itu inti dari menghindari pubbing. Bagaimana pentingnya menjaga komunikasi tatap muka tersebut? Komunikasi tatap muka memungkinkan kita untuk membangun ikatan yang lebih dalam, membaca ekspresi wajah, dan menghargai keberadaan orang lain. Ini merupakan bagian penting dari interaksi sosial yang sehat dan memperkaya hidup kita. Nah, ini kesimpulan. Pubbing dapat merusak hubungan dan koneksi emosional dengan orang lain. Dengan menyadari dan menghindari pubbing, kita dapat memperkuat hubungan, meningkatkan fokus, dan menghargai pentingnya komunikasi tatap muka dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita kembali lagi ke fenomena pubbing yang sudah seolah-olah sudah merajai dalam setiap apa yang kita lakukan. Banyak misalnya kita temukan selain di kelas, nah itu yang paling bahaya sebetulnya di kelas. Juga banyak di tempat-tempat umum juga seperti itu. Jadi keterikatan emosi dengan lingkungan itu semakin menurun. Padahal lingkungan itulah yang nanti akan memperkaya kita sebagai manusia untuk meningkatkan empati. Jadi kita tidak akan bisa berempati jika fenomena ini tidak kita hindari. Jadi Bapak Ibu, yang saya inginkan adalah bagaimana dampak negatif yang terjadi dari pubbing ini dapat diminimalisir, terutama pada saat jam-jam kerja atau pada saat jam-jam mengajar. Jadi alangkah baiknya jika Bapak Ibu membuat aturan bersama anak-anak ketika melakukan pembelajaran di kelas. Hal itu pun akan berdampak pada Bapak Ibu. Artinya ketika kita memberi aturan atau bersama-sama membuat membuat kesepakatan kelas bahwa pada saat pembelajaran dihindari penggunaan ponsel, maka dengan sendirinya Bapak Ibu pun akan memberikan hal yang sama. Artinya ketika ada hal-hal penting yang akan dipakai ponsel itu, maka Bapak Ibu harus meminta izin kepada siswa di kelas bahwa Bapak Ibu akan menggunakan ponsel. Nah itu sih, ini dampak negatif yang harus dihilangkan kalau bisa. Nah, yang tadi contoh-contoh ini sebetulnya menurut pemahaman kita, bagaimana mungkin kita dapat menanamkan empati kepada siswa terhadap teman-teman sekelasnya jika mereka tidak memperhatikan lingkungannya. Dan bagaimana kita bisa memperhatikan lingkungannya jika anak hanya fokus kepada ponselnya saja. Maka sebetulnya dengan adanya gerakan 1 hari tanpa ponsel, dan mungkin untuk selanjutnya pun akan digerakkan kembali,
akan memberikan dampak, meminimalisir dampak-dampak tersebut. Sebetulnya ponsel itu tidak merugikan, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita harus belajar berempati, ketika kita harus belajar menanamkan karakter anak pada kasih sayang dengan teman-temannya atau perhatian kepada teman-temannya, maka sebaiknya ponsel kita lepaskan dulu. Karena bagaimanapun kita tidak akan menarik intisari dari empati kalau kita tidak bisa bicara secara langsung, bertatap muka dengan teman-teman atau dengan lawan bicara, sehingga itu kita bisa menemukan ada apa di balik bicaranya, ada apa di balik sikapnya. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya pun kita akan menanamkan hal-hal seperti ini sehingga tidak ada ketertarikan yang sangat besar terhadap ponsel. Jadi cukuplah ponsel sebagai teknologi membantu kita pada hal-hal yang bersifat pengetahuan dan yang bersifat karakter atau yang bersifat empati itu hanya didapatkan ketika kita berinteraksi langsung. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Cukup 20 menit sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu paparannya telah sampai di pengelolaan ya, sebelum masuk ke room yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu, silakan bisa raise hand. Kalau tidak ada, kita langsung saja ke breakout room untuk diskusi ya. Jadi di sana Bapak Ibu diberikan waktu untuk silakan berdiskusi terkait perilaku pubbing yang telah ditemui oleh anak-anak kita dan saling memberikan informasi ataupun solusi terkait hal-hal yang memang sudah muncul di siswa kita. Bisa live dari room ini dan kemudian klik link yang breakout room yang sudah saya kasih di Kopas 22. Ada breakout Kopas 7, Kopas 8, dan Kopas 9. Bapak Ibu nanti di sana selama 20 menit. Kemudian nanti kembali lagi ke main room untuk melakukan refleksi dan foto bersama di main room di sesi terakhir ya. Oke, silakan boleh meninggalkan room ini dan masuk ke breakout room di masing-masing Kopas 7, Kopas 8, dan Kopas 9. Diklik live call yang tanda merah. Yang tanda merah ada tanda merah live call. Yang tanda merah bisa diklik untuk meninggalkan room terlebih dahulu, kemudian masuk kembali di room 7, 8, 9. Mana ini tuh. Yang ini tinggal di kadek Cina. Mari ke orang. Mari ke aku berarti enak sih. Ininya so. Ini tanda telepon. Ini nggak keluar, makanya. Biasanya kan di sini.
Ini kegedean. Heeh. Ini kemarin nggak bisa. Suami kada-kada. Ya pang live kan serius nih. Lab. Tapi nggak ada ini di bawahnya tuh, nggak munculnya. Tapi di sini muncul kira di nol. Ini. Oh, nya itu.
Udah datang. Sudah datang. Udah datang. Baik lagi ke Meg. Yang tadi. paling tidak mengasihkan kelas oh itu bukan gini ada yang belum dimit ya Terus yang main yang beruji. ada beneran tahu Mana aku nggak bisa masuk. Join sih. Nah. Yang ini balik lagi ke yang Ya, yang tadi. Itu aja lihat di WA. yang pertama. ini tidak asli tapi Kamu sebagai foto. Ya. Sama foto motor serangan. Nggak usah difoto. Join. Yang biru. Ini fotonya nih. Fotonya gimana? ALT, PT, RTSC. Ya. Itu Alhamdulillah luar biasa sekali ya rekan-rekan, diskusinya sangat hangat dan berbagai teman di lapangan atau di siswa-siswa kita itu sudah begitu variasi ya terkait dengan perilaku pabing ini. Oke, mungkin ada 1-2 orang yang bisa mewakili dari refleksi pembelajaran caranya. Perwakilan dari Kopas 7, Kopas 8, dan Kopas 9. Ya, sudah. Sebelum ditutup, Angga. Oh, Bu Tika. Ya, silakan Bu Tika. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, tadi kami sudah berdiskusi di Kopas 7. Jadi memang perilaku pabing ini banyak terjadi di anak-anak, sehingga kita sebagai guru tentunya harus berkolaborasi untuk bersama-sama mengatasi perilaku ini. Tadi yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata yang utamanya adalah kita sebagai guru tentunya harus merancang pembelajaran yang menarik sehingga anak memang bisa fokus pada pembelajaran di hari itu. Kemudian untuk penunjang yang lainnya kita juga harus membuat kesepakatan kelas mungkin terkait pemanfaatan HP dan kita mengajukan ditunjang lagi dengan program kesiswaan yang sebelumnya sudah sangat cukup bagus, yaitu dengan 1 hari tanpa HP tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala. Kalau misalkan ini bisa digulirkan kembali, tentunya ini akan sangat melatih siswa untuk mengatasi perilaku pabing seperti ini. Kemudian tadi untuk gurunya sendiri dari teman-teman, kalau misalkan kita bawa HP, kemudian ada hal yang memang urgent yang harus kita harus memberikan alasan logis kenapa kita membuka HP di dalam kelas. Nah, itu mungkin dari Kopas kelas 7. Barangkali ada tambahan dari kelas lain. Intinya kita semua dari kelas 7 siap untuk berkolaborasi untuk mengatasi ini tadi dengan cara berkomunikasi dengan semua pihak dan juga merancang pembelajaran yang menarik bagi siswa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Bu Tika. Benar sekali ya apa yang disampaikan bahwa semuanya terkait pada kita juga untuk bisa berkolaborasi. Masalah ini bisa sampai di mana, solusi-solusi apa yang bisa diambil. Ada perwakilan dari kelas 8? Kelas 8, Pak Firman, mangga, silakan. Ya, tadi sudah didiskusikan bahwasannya solusinya mengenai masalah pabing tersebut ya. Siswa ada dua solusi. Yang pertama, kita mengumpulkannya di meja pas waktu belajar saja, jadi jangan sampai hanya sehari tanpa HP, tapi tiap hari aja. Yang solusi yang pertama tiap hari aja dikumpulkan di meja guru. Kemudian jadi kita ini bisa menghindari masalahnya karena kalau anak kenapa HP-nya jadi rusak? Kan kita tidak menyentuh apa-apa, jadi anak juga menyaksikan semuanya. Kalau misalkan ada kerusakan atau apa itu kita bisa mengelaknya karena anak juga menyaksikan sendiri. Yang keduanya tadi ada juga saran dari teman bahwasanya bagus simpan aja untuk menghindari resiko, simpan aja di dalam tasnya masing-masing ya. Kemudian kalau ada yang melakukan pelanggaran
kita buat kartu merah katanya. Semacam kartu pelanggaran. Anak ini bermain HP. Nah, nanti peringatan selanjutnya anak itu diambil HP-nya kalau misalkan udah beberapa kali diperingatkan masih main HP, diambil aja HP-nya ya. Kemudian nanti suruh orang tua yang mengambilnya itu sekolah. Itu yang lebih baik, itu lebih aman karena anak sendiri yang menyimpannya. Kemudian kalau misalkan melanggar beberapa kali diperingatkan, misalkan 3 sampai 3 kali kalau diperingatkan masih memainkan HP, masih melakukan bermain HP juga, maka akan dikeluarkan kartu merah tersebut. Nah, jadi catatan nanti diambil HP-nya dan orang tua yang harus mengambilnya gitu. Itu aja saran dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firman. Bu Dina ya, silakan. Baik, Assalamualaikum. Ya, perwakilan dari kelas 8 ingin menambahkan mengenai solusi dari efek clubbing ini sebenarnya adalah yang lebih harus diperhatikan itu adalah adanya kolaborasi antar warga sekolah gitu ya, baik antar teman, antar guru dan lainnya gitu untuk terus mengingatkan siswa gitu. Karena handphone ini sebetulnya adalah bagian dari yang saat ini adalah tidak bisa dipisahkan gitu dengan keseharian kita gitu. Karena kan ketika pembelajaran pun terkadang saya pribadi itu membutuhkan HP gitu, anak-anak memakai HP. Nah, jadi untuk solusinya yaitu tadi mungkin itu hanya beberapa solusi ya yang bisa digunakan, tapi ada beberapa efeknya juga. Jadi mungkin yang lebih diutamakan adalah adanya penekanan karakter dari siswa juga, terutama pada saat pembinaan, kemudian pada saat pembuatan kesepakatan kelas juga itu lebih ditekankan kepada penggunaan handphone begitu. Mungkin itu saja. Oh ya, dan satu lagi mungkin guru bisa menggunakan solusi adalah menggunakan pembelajaran di kelas secara interaktif begitu. Jadi kalau mungkin beberapa pengalaman itu kalau misalkan guru menggunakan pembelajaran interaktif itu siswa akan lebih terfokus kepada pembelajaran dari melainkan HP. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dina. Masukan-masukannya memang benar sekali ya, pada saat kita akan menerapkan ini tentunya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu menjadi pokok gitu ya, bagaimana ini bisa disepakati oleh kelas bersama anak-anak kita. Kemudian PABING ini kelolanya itu seperti apa, itu tentunya melalui kesepakatan kelas yang diyakini di kelas masing-masing bersama guru dan siswa, itu kita bisa sama-sama menyadarkan, karena yang utama ini kepada anak-anak kita adalah memberikan kesadaran bahwa pada saat PABING itu terus-menerus dilakukan itu pun tidak baik bagi karakter mereka sendiri. Oke, siang ini lumayan sekali ya, sudah berada di penghujung acara dan kita masuk di sesi pertama ini. Alhamdulillah luar biasa rekan-rekan semuanya, tepuk tangan dulu deh, semangatnya luar biasa ya. Sebelum kita mengakhiri agenda webinar sesi pertama ini, Bapak Ibu silakan mengisi refleksi dari webinar sesi 1 yang sudah saya share di kolom chat sebagai tanda kehadiran Bapak Ibu mengikuti diskusi di Kopas 22. Sudah bisa ya? Sudah bisa dibuka? Ya. Sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya Pak Ridwan ya? Enggak. Sambil diisi, sambil foto bersama dulu. Mengisinya langsung direfleksi Pak Firman untuk menyatakan kehadirannya. Di situ ada link yang bisa langsung diklik.
Sudah di fotonya tuh Bu? Di chat, kalau chat. Oh, mangga Bu Dwi. Pak Ridwan, kok punya saya nggak ada ini refleksinya? Apa Bu? Kurang Nggak juga. muncul. Apa di fotonya teh? Belum di fotonya ini. Udah. Pak Ridwan Ayo. mau difoto? Siap semuanya Bu. Ya, sekarang sudah muncul. Ya, difoto dulu. Foto dulu Pak Ibu ya. Sambil baca alhamdulillah saja mungkin ya di sesi terakhir ini ya. Tadi sudah di 1, 2, 3. Satu lagi. 1, Kameranya dibuka. 2, 3. Oke, mangga terima kasih Bu. Silakan. Iya. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Oke, Bapak Ibu silakan boleh meninggalkan Ini kalau kembali lagi di sesi berikutnya nanti kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Narasumbernya yaitu Bu Ita Mufida. Selalu semangat belajar ya Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan salam semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa lanjutnya tadi. Saya menghiang ini. Menghiang itu udah selesai.